Bayangin, kita hidup di tengah keputusan politik yang penuh dengan debat panas, perbedaan pendapat, dan seringkali membingungkan. Keputusan-keputusan besar yang diambil bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita, tapi juga masa depan bangsa. Tapi pernah nggak kamu berpikir, apakah ada cara untuk melihat semua keputusan ini dari sudut pandang yang lebih mendalam? Apa jadinya kalau kita bisa memahami keputusan politik nggak cuma dari sisi ekonomi atau hukum aja, tapi dari sisi filsafat? Kita hidup di dunia yang sangat kompleks, di mana keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin seringkali terlihat nggak sepenuhnya bisa kita pahami. Beberapa keputusan dianggap baik oleh sebagian orang, sementara yang lain menganggapnya sebagai kesalahan besar. Di sini, filsafat memainkan peran yang jarang disadari banyak orang, padahal sangat penting buat memahami cara berpikir di balik keputusan politik. Filsafat sebenarnya punya peran yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, karena banyak konsep filosofis yang menjadi dasar bagi kebijakan dan undang-undang yang kita kenal sekarang. Misalnya, apa yang membuat suatu keputusan dianggap benar atau salah, atau apa yang menjadi dasar keadilan dalam politik. Nah, lewat video ini kita akan mencoba memahami bagaimana filsafat bisa memberi kita sudut pandang baru dalam melihat keputusan politik. So, let's dive in. Jadi, pertanyaannya, bagaimana filsafat sebenarnya membantu kita memahami politik? Nah, ada 4 konsep filsafat yang sering jadi fondasi pemikiran dalam politik. Yuk kita bahas satu persatu. Dalam filsafat, etika adalah pertanyaan besar tentang apa yang baik dan apa yang benar. Di dalam politik, etika sering kali jadi dasar buat memutuskan apakah suatu kebijakan bisa dianggap adil atau benar. Misalnya, filsuf seperti Aristoteles bicara soal keadilan distributif yang menekankan bahwa kekayaan atau sumber daya harus dibagi secara adil sesuai kebutuhan. Dari sinilah muncul konsep kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya segelintir orang. Jadi, ketika kita lihat keputusan politik yang mendukung subsidi untuk pendidikan atau kesehatan misalnya, ini sebenarnya punya dasar etika politik yang dalam. Filsuf seperti Thomas Hobbes dan Rousseau bicara soal konsep kontrak sosial. Menurut mereka, masyarakat secara tidak langsung memiliki kontrak dengan pemerintah untuk melindungi hak-hak kita dan menciptakan ketertiban. Dengan memahami kontrak sosial, kita bisa memahami kenapa suatu keputusan politik kadang terasa seperti membatasi kebebasan, tapi dianggap perlu untuk kebaikan bersama. Contohnya, aturan lockdown saat pandemi yang membatasi gerak bebas kita demi menjaga kesehatan masyarakat. Konsep lain yang juga sering muncul di politik adalah utilitarianisme, yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan terbaik adalah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini sering dijadikan dasar bagi kebijakan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan publik, seperti kebijakan pendidikan gratis atau pelayanan kesehatan. Tapi, utilitarianisme juga menghadapi dilema besar. Apakah adil mengorbankan sebagian orang demi kepentingan mayoritas? Dalam politik, setiap kelompok seringkali punya nilai dan pandangan yang berbeda. Disinilah filsafat moral seperti relativisme dan pluralisme membantu kita memahami bahwa nggak selalu ada kebenaran tunggal dalam keputusan politik. Seorang filsuf bernama Isaiah Berlin memperkenalkan gagasan pluralisme yang menerima bahwa berbagai nilai bisa bertabrakan dan semuanya mungkin sama validnya. Jadi, dalam politik nggak selalu ada satu jawaban benar. Misalnya, kebijakan tentang budaya atau agama, di mana nilai-nilai tiap kelompok bisa berbeda tapi sama-sama penting. Jadi, kalau kita lihat dari semua konsep tadi, filsafat memberikan kita lensa yang sangat berbeda dalam melihat dan memahami keputusan politik. Lewat etika, kita bisa menilai apakah suatu keputusan itu adil. Lewat kontrak sosial, kita memahami kenapa ada aturan-aturan yang mengatur hidup kita. Melalui utilitarianisme, kita bisa mengerti prioritas kebijakan untuk kebaikan bersama. Dan lewat pluralisme, kita memahami bahwa politik seringkali bukan soal benar atau salah saja. Dengan memahami dasar-dasar filsafat ini, kita nggak hanya jadi warga negara yang pasif, tapi bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan.
mempertimbangkan sudut pandang lain, dan mungkin punya harapan lebih besar terhadap masa depan politik yang lebih adil. Jadi, menurut kamu, konsep filsafat mana yang paling sering kamu lihat dalam keputusan politik di negara kita? Atau mungkin kamu punya pandangan lain tentang peran filsafat dalam politik? Ayo bagikan di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa konten ini membuka perspektif baru, jangan lupa like video ini dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!